Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldana Sagita Wardani, NIM 19280082, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem, konsep dasar data, konsep dasar informasi, konsep dasar akuntansi, dan konsep sistem informasi akuntansi. Langsung saja. Yang pertama, konsep dasar sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen. Komponen sistem atau elemen sistem adalah semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem. Dapat berupa benda nyata maupun abstrak. Kedua, batas. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tindakan terhadap sistem. Ketiga, lingkungan. Lingkungan sistem adalah semua hal yang berada di luar sistem, dapat merugikan atau menguntungkan. Keempat, penghubung atau antarmuka. Penghubung atau antarmuka adalah semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem. Antarmuka menjadi sarana setiap komponen untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kelima, masukan atau input. Masukan adalah komponen sistem yang merupakan bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. 6. Pengolahan atau processing. Pengolahan adalah komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. 7. Keluaran atau output. Keluaran adalah komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolahan. 8. Sasaran dan tujuan. Agar mencapai sasaran dan tujuan sistem, setiap komponen dalam sistem harus dijaga. 9. Kendali. Agar bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, setiap komponen harus diperhatikan dan dijaga. 10. Umpan balik atau feedback. Umpan balik diperlukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Klasifikasi sistem. Terdapat 8 klasifikasi dalam sistem informasi, yaitu yang pertama, sistem abstrak. Sistem abstrak berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologia. Kedua, sistem fisik. Sistem ini merupakan sistem yang ada dan nampak secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem sekolah. 3. Sistem alamiah merupakan sistem yang ada karena proses alam, seperti proses perputaran bumi, sistem tata surya, dan sistem terjadinya siang malam. 4. Sistem buatan manusia. Sistem ini terbuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang biasanya disebut human machine system, seperti sistem komputer. 5. Sistem deterministik. Sistem ini merupakan suatu sistem yang bergerak
atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya, misalnya pada sistem komputer dan operasional sistem Android. 6. Sistem probabilistik merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat, karena memiliki unsur probabilitas kemungkinan atau tidak menentu, misalnya dalam sistem persediaan barang. Ketujuh, sistem terbuka. Sistem ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungan, contohnya tumbuhan dan hewan. 8. Sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungannya. Dalam hal ini akan terjadi isolasi, misalnya termos air panas. Konsep data. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data atau item. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Jenis-jenis data. 1. Data terformat adalah data yang suatu format tertentu. Data dengan suatu format tertentu. Misalnya, data yang menyatakan tanggal atau jam atau menyatakan nilai mata uang. Kedua, teks. Teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khusus. Misalnya $, plus, dan lain-lain, yang kombinasinya tidak tergantung pada masing-masing item secara individual. 3. Audio. Audio adalah data dalam bentuk suara, instrumen musik, suara orang atau suara binatang, gemericik air, detak jantung merupakan beberapa contoh data audio. 4. Video. Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan suatu kejadian atau aktivitas. Hierarki data. Secara tradisional, data disusun dalam suatu hierarki yang terdiri dari elemen data, rekaman, dan file. Elemen data adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit data yang lain. Pada data kepegawaian, elemen data dapat berupa nama pegawai, alamat, kota tempat tinggal, dan lain-lain. 2. Rekaman. Rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contoh, nama, alamat, kota, dan tempat tinggal lahir seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah rekaman. Ketiga, berkas. Berkas adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Berkas dapat dikatakan sebagai kumpulan data yang berkaitan dengan suatu subjek. Sebagai contoh, sebuah basis data kepegawaian dapat mengandung sejumlah tabel seperti data pribadi, data presensi,
presensi, sejarah kerja, dan sebagainya. Konsep informasi. Informasi adalah data yang dapat dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Contohnya, perubahan jadwal kuliah bagi mahasiswa merupakan informasi. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Law 2010 yaitu: pertama, akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Kedua, tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Ketiga, relevan, informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. 4. Lengkap, artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Pengguna informasi. Informasi tidak hanya dipakai untuk kepentingan internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal atau di luar organisasi. Pengguna informasi terbagi atas dua, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal meliputi staf operasi, manajemen tingkat bawah, hingga manajemen tingkat atas. Pemakai eksternal dapat berupa pelanggan, pemegang saham, pemasok, mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lain. Level manajemen dan pengguna informasi. Manajemen bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional sehari-hari, seperti penyedia atau supervisor, kepala proyek, dan kepala bagian. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan jangka pendek, termasuk dalam kategori ini yaitu manajer pabrik, manajer operasi, dan manajer divisi. Manajemen tingkat atas bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang yang biasa disebut rencana strategis dan menetapkan tujuan organisasi. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu direktur dan wakil direktur. Arus informasi. Arus informasi dalam suatu organisasi dapat mengalir dengan arah mendatar atau vertikal. Pada arah mendatar, informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang berupa informasi rinci tentang transaksi. Adapun pada arah vertikal, informasi mengalir pada semua level manajemen. Arus informasi yang mengalir ke atas berisi rangkuman kinerja operasional. Kualitas informasi. Kualitas informasi diantaranya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, relevan. Dalam hal ini, informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Kedua, akurat, yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Ketiga, yaitu tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh si pemakai tidak dalam hal penyampaiannya tidak boleh terlambat atau usang. Karena informasi yang usang, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai yang baik dan kualitasnya pun menjadi buruk sehingga tidak berguna lagi. Konsep akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan,
dan pendapatan baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Konsep dasar akuntansi yaitu: pertama, kesatuan usaha; kedua, pengukuran uang; ketiga, kelangsungan usaha; empat, dua aspek akuntansi; lima, biaya; enam, periode akuntansi; tujuh, perbandingan; delapan, upaya dan hasil. Kesatuan usaha artinya keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, terpisah dari keuangan karyawan, dan terpisah pula dari keuangan pada direksi, sehingga perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan usaha. Dua, pengukuran uang. Artinya, seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang, karena uang sudah umum digunakan untuk mengukur aktiva, kewajiban perusahaan, serta perubahannya. Tiga, kelangsungan usaha adalah konsep yang mempercayai bahwa perusahaan akan terus berjalan untuk selamanya dan tidak direncanakan untuk bangkrut. Dalam proses usaha ini selalu dibuat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun secara berkala, dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi tentang kemajuan atau kemunduran usaha. 4. Dua aspek akuntansi. Artinya memetakan setiap transaksi dalam dua aspek. Contohnya, ketika perusahaan baru saja membeli aset baru berupa mesin produksi. Aspek pertama adalah ketika mesin bisa memproduksi barang atau jasa yang akan dijual dan menghasilkan sejumlah uang yang disebut sebagai pendapatan perusahaan. Aspek kedua adalah ketika muncul kewajiban pembayaran kepada supplier mesin. 5. Biaya atau cost digunakan untuk menentukan nilai jual sebuah aset dan mendapatkan laba dari transaksi tersebut. 6. Periode akuntansi digunakan untuk mengetahui hasil operasi sebuah perusahaan, disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan, misalnya per tahun, triwulan, atau semesteran. 7. Perbandingan artinya diakuinya beban bukan pada saat pengeluaran kas telah terjadi atau telah dibayarkan, namun diakui ketika suatu produk atau jasa secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. 8. Upaya dan hasil. Penetapan beban dan pendapatan perusahaan diakui dalam periode yang bersangkutan, sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasi. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam suatu periode tertentu. Konsep sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengolah sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Tujuan sistem informasi akuntansi: menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasi sehari-hari. Pengguna dari sistem informasi akuntansi terkait dengan transaction processing system. Yang pertama internal, yaitu manajer. Yang kedua eksternal, para pelanggan, para leveransir atau supplier, para pemegang saham, para pegawai, para pemberi pinjaman.
instansi pemerintahan. Manfaat sistem informasi akuntansi: menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Ketiga, meningkatkan efisiensi. 4. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan sharing knowledge. Keenam, menambahkan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Karakteristik sistem informasi akuntansi yang harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usefulness atau berguna. Sistem yang harus menghasilkan suatu informasi yang berguna. Artinya, informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat waktu sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Kedua, ekonomi. Seluruh komponen dari sistem harus bersifat ekonomis. Artinya, sistem harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Ketiga, reliability atau andal. Produk dari suatu sistem harus bisa diandalkan dan informasi yang dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dihasilkan sistem. Keempat, customer service atau pelayanan konsumen. Sistem harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada pelanggan, mampu memberikan kepuasan, akan meningkatkan nilai perusahaan dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan laba. Kelima, capacity atau kapasitas. Kapasitas suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi pada kapasitas penuh seperti halnya pada saat operasi berjalan normal. Keenam, simplicity atau sederhana. Sistem harus sederhana sehingga semua struktur dan operasinya dapat dimengerti, serta semua prosedurnya dapat diikuti dengan mudah dan tidak akan membingungkan pemiliknya. Ketujuh, flexibility atau luas. Sistem harus bersifat fleksibel atau luas dalam menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi, sehingga menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian. Komponen sistem akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari yang pertama, business operation. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa aktivitas seperti perekrutan karyawan, pembelian barang persediaan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Sistem informasi akuntansi disiapkan oleh bagian operasional dan digunakan untuk mengatur kegiatan operasional. Kedua, transaction processing. Transaksi yang dilakukan perusahaan lazimnya ialah penjualan, produksi, dan pembelian. Para penyusun sistem informasi harus paham apa dan bagaimana transaksi-transaksi itu diproses. Ketiga, manajemen decision making. Pada umumnya, informasi digunakan untuk bahan
pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pihak manajemen. Oleh karena itu, informasi menentukan proses pengambilan keputusan. Keempat, reporting. Dalam penyusunan laporan berdasarkan sistem informasi, penyusunan sistem harus mengetahui output apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan. Kelima, sistem development and operation. Sistem informasi harus dirancang, diimplementasikan, dan dioperasionalkan secara efektif. Idealnya, user terlihat penuh dalam implementasinya. 6. Database. Untuk memperoleh database yang baik, perlu dipahami sungguh-sungguh proses pengumpulan dan penyimpanan data dan jenis database atau software. Ketujuh, teknologi. Kemampuan dalam perencanaan dan pengolahan operasi bisnis tergantung dari pengetahuan teknologi untuk melengkapi pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi. Pada waktu ini, dukungan teknologi komputerisasi dan komunikasi sudah pada tingkat yang sedemikian rupa, sehingga prosedur operasional yang lazim dikenal secara tradisional sudah berubah secara total. Misalnya mengenai otorisasi, pembagian tugas, hubungan antar organisasi secara elektronis, dan aspek-aspek keamanan. Menggunakan internet berarti kita makin terbuka terhadap aspek akses publik. Ke-8, kontrol. Dalam menyusun sistem pengendalian internal, harus mempertimbangkan tingkat kompleksitas sistem informasi serta perkembangan teknologi. Ke-9, interpersonal atau communication skill. Untuk mempresentasikan hasil kerja secara efektif, sistem desainer harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. 10. Accounting and auditing principles. Untuk menyusun dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi, seorang akuntan harus mengetahui prosedur akuntansi dan memahami audit terhadap sistem informasi. Subsistem sistem informasi akuntansi. Subsistem sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 sistem, yaitu yang pertama sistem pengeluaran, yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis yang diperlukan oleh perusahaan, baik berupa barang maupun jasa, baik pemasok dari luar maupun dari karyawan di dalam perusahaan. Kedua, sistem pendapatan, berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari mereka. Ketiga, sistem produksi, berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengubahan bentuk suatu sumber ekonomi. Keempat, sistem manajemen sumber daya, meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya seperti investasi dan aktiva tetap. Kelima, sistem buku besar dan laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, aktiva adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Kedua, kewajiban atau utang
adalah kewajiban membayar kepada pihak. Ketiga, ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Keempat, pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktivitas lainnya dalam satu periode. Kelima, beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Sistem informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi keuangan yaitu informasi berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi antara lain: yang pertama, laporan posisi atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi, yang dimana laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu periode, yang kemudian dapat ditentukan laporan laba ruginya. Yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan yang diartikan sebagai penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa atau reguler, dan dua, laba atau rugi. Laba terjadi bila pendapatan lebih besar dari beban-beban yang terjadi. Sebaliknya, rugi terjadi bila pendapatan lebih kecil daripada beban-beban yang terjadi. Ketiga, laba operasi. Laba operasi yaitu selisih antara pendapatan dan beban operasi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode, yang terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan reserve. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode, sehingga saldo kas nampak seperti pada neraca keuangan. Laporan arus kas membutuhkan data atau informasi dari neraca periode sebelumnya dan periode yang bersangkutan, dan laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi. 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai. Itulah tadi penjelasan saya tentang konsep sistem, konsep data, konsep informasi, konsep akuntansi, dan konsep sistem informasi akuntansi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.